Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Umat Islam menuju ke masjid. Umat Kristen menuju ke gereja. Begitu juga dengan umat Katolik. Ia menuju gereja. Kemudian ada umat Hindu menuju pura, ada umat Buddha menuju wihara, dan umat Konghucu menuju kelenteng. Dari gambar yang tadi Pak Guru sampaikan, apakah ini adalah merupakan salah satu gambar yang menunjukkan perbedaan dan keragaman kita di Indonesia khususnya? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Pak Guru di kelas 6 ini dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita akan mempelajari materi Pendidikan Agama Islam dengan tema Indahnya Saling Menghormati, dengan subtema Mari mengenal Quran Surat Al-Kafirun dan mari membaca Surat Al-Kafirun. Anak-anak sekalian, agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya. Islam adalah agama yang memandang perbedaan sebagai rahmat. Islam mengajarkan umat muslim untuk saling menghormati antar sesama. Sikap toleransi dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi keributan antara kaum muslim dan kaum Quraisy serta Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan solusi dengan membuat piagam Madinah. Sikap toleransi dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang sangat sesuai dengan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Saling menghormati dan menghargai antar sesama telah menjadi budaya dan karakter bangsa Indonesia. Mari mengenal Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat Surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Dalam kisah lain diceritakan tentang latar belakang diturunkannya Quran Surat Al-Kafirun atau Asbabul Nuzul Quran Surat Al-Kafirun yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, dikemukakan bahwa saat itu Rasulullah didatangi oleh beberapa pemuka Quraisy. Mereka memberikan tawaran untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menjalankan ibadah agama. Kaum kafir Quraisy mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin lainnya untuk bersama-sama melaksanakan agama Islam serta kepercayaan menyembah berhala secara bergantian. Apabila hari ini kaum kafir Quraisy ikut menjalankan sholat, maka besok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat Muslim lainnya harus ikut menyembah berhala sesembahan orang kafir.
Menanggapi tawaran tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu surat Al-Kafirun kepada Rasulullah. Melalui firman-Nya tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa kaum muslimin tidak akan menyembah berhala-berhala kaum kafir. Kaum kafir pun selama mereka masih kafir tidak akan menyembah Tuhan kaum muslim. Orang Islam hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, dilarang untuk berganti-gantian sesembahan. Ketentuan ini sudah jelas tertulis dan tersurat dalam ayat-ayat surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun sendiri itu tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Baiklah anak-anak, itu pengenalan tentang Quran surat Al-Kafirun. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. Namun, sebelum kita membaca Quran surat Al-Kafirun ini, diperhatikan bahwasanya Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tata cara memulai membaca Al-Quran dengan isti'azah dan basmalah. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar Quran surat Al-Kafirun berikut ini. Yang pertama, anak-anak harus perhatikan tanda baca fathah dibaca A, tanda baca kasrah dibaca I, tanda baca dhamma dibaca U. Yang kedua, tanda baca tanwin yaitu tanda baca fathah tan dibaca an, tanda baca kasroh tain dibaca in, tanda baca dhammatain dibaca un, serta tanda baca sukun atau tanda baca mati dan juga tanda baca tasydid yang dibaca double. Membaca kalimat bahasa Arab dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Karena jika kita membaca tidak sesuai dengan lafal dan makhraj yang benar, maka akan merubah arti dari ayat tersebut. Nah, selanjutnya silakan anak-anak untuk bisa menyimak dan mendengarkan bacaan surat Al-Kafirun berikut ini. Demikian anak-anak untuk bacaan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Sesudah anak-anak mendengarkan, menyimak materi dari mengenal Quran surat Al-Kafirun,
membaca surat Al-Kafirun, kemudian kegiatan kamu dan pembiasaan kamu di rumah, silahkan kamu bacalah surat Al-Kafirun sesuai dengan harokat dan makhraj yang benar. Kemudian hafalkan surat Al-Kafirun lengkap dengan artinya. Nah, sikap kebiasaanmu yaitu selalu membaca Al-Quran, surat Al-Kafirun dengan tartil. Upayakan dan biasakan ketika sholat fardu, misalkan sholat maghrib, bacalah bacaan surat Al-Kafirun. Demikian anak-anak untuk pertemuan pertama ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.